Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya Gani Rozaki yang insya Allah akan berbagi tips seputar apapun yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sekarang saya mau ngebahas teori umum lah dalam jualan online. Jadi beberapa juga sudah nanya ke saya, kenapa apa yang harus dilakukan kalau omset turun? Apa yang harus dilakukan kalau penjualan turun? Nah, banyak orang, saya juga dulu, menyalahkan pasar, khususnya waktu pandemi. Aduh penjualan turun, ah ini karena pandemi aja, ah ini karena krisis, ah ini karena orang jadi nggak mau beli, dan seterusnya dan seterusnya. Saya katakan itu adalah mental pebisnis kacangan. Saya pernah jadi pebisnis kacangan yang mental seperti itu, mudah-mudahan teman-teman yang nonton video ini nggak jadi pebisnis kacangan seperti itu. Kenapa saya bilang gitu? Karena pasar itu di luar lingkar pengaruh kita. Jadi pasar itu di luar adalah bagian eksternal dari bisnis kita, dari diri kita. Yang nggak bisa kita ngapa-ngapain. Kalaupun bisa itu nggak signifikan. Karena kita kan bukan presiden, kita bukan penentu kebijakan, kita bukan apa ya? Ya yang paling gampang contohnya adalah presiden yang bisa menentukan kebijakan untuk mengubah pasar. Kita kan bukan itu. Kita kan pebisnis, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedikit agak besar. Tetap saja pebisnis yang nggak bisa ngerubah pasar dalam waktu sekejap. Itu di luar lingkaran pengaruh kita. Ini teori ini udah banyak banget orang bilang, orang jabarkan soal teori ini bahwa lebih baik fokus ke di dalam lingkaran pengaruh kita. Khususnya di buku, seingat saya di Seven Habit Highly Effective People sama di Good to Great. Jadi kalau Anda nggak mau jadi bisnis kacangan, dua buku itu wajib dibaca ya. Karena saya belum nemu pebisnis hebat yang nggak ngerti ngebahas dua buku itu. Karena dua buku itu kayak buku wajib lah untuk pebisnis. Oke, jadi beruntunglah Anda karena dengan video ini mudah-mudahan Anda tidak mengulangi kesalahan saya, yang intinya jangan menyalahkan pasar, jangan menyalahkan suatu hal yang di luar lingkaran pengaruh kita. Oke, kita balik lagi ke konteksnya. Jualan online omset naik turun tuh wajar, tapi kalau kita nggak tahu kenapa itu turun, nah itu yang jadi nggak wajar. Ya sebenarnya ada boleh juga sih nggak tahu dan penjualannya naik-naik aja, tapi saya harap Anda juga bukan bukan yang mau kayak gitu kan, karena kalau kita nggak tahu kenapa omset kita turun, kita nggak bisa cari solusinya. Ada masalah juga kalau misalkan kita nggak tahu kenapa omset kita naik. Itu sebenarnya masalah juga kenapa? Karena kita nggak bisa mengulanginya itu suatu saat nanti. Karena kita nggak tahu alasannya apa. Itu saya alami banget waktu awal-awal bisnis. Waduh, kok penjualan bagus. Saya senang ngerasa karena saya jago, karena saya hebat. Padahal enggak. Padahal ya banyak faktornya dan ternyata saya mau mengulangi fase itu tuh susah sekali. Itu adalah fase tahun kedua saya full time bisnis dan saya berusaha mengulangi itu susah sekali. Ya begitulah faktanya. Oke, apa yang harus dilakukan ketika penjualan turun? Pertama, kita samakan dulu definisi yaitu time frame ya. Time frame. Jadi penjualan turun itu biasanya ditinjau bulanan atau tahunan. Jadi kalau bulan ini lebih jelek daripada bulan lalu itu artinya turun, atau bulan kemarin lebih jelek daripada 2 bulan lalu itu artinya turun. Tahunan juga bisa, tapi menurut saya untuk level UMKM, pedagang online tuh bulanan paling pas. Meskipun kalau saya pribadi untuk evaluasi iklan itu saya weekly alias mingguan. Cuman mingguan ini nggak cocok kalau untuk omset ya. Kenapa nggak cocok? Karena bulanan lebih cocok. Bulanan itu karena ada 2 fase yang teman-teman pasti sering dengar, yaitu tanggal tua, tanggal muda, yaitu buying power atau purchase power dari audiens kita. Kalau bulanan itu representatif dari bulan ke bulan, dibandingkan, misalkan Agustus sama September. Di dua-duanya di Agustus sama September itu kan ada satu tanggal tua, ada satu tanggal muda. Jadi kalau dibandingkan jadi apple to apple. Tapi kalau weekly itu jadinya nggak apple to apple karena membandingkan minggu ke-1 sama minggu ke-4 kemungkinan besar berbeda. Jadi itulah kenapa omset turun atau naik itu bagusnya ditinjau bulanan bukan mingguan. Kalau mau tahunan eh, ya silahkan aja sih sebenarnya, cuman bagi saya itu terlalu lama untuk evaluasi setahun. Oke, itu basic, jadi kita samakan definisi seperti itu. Lalu apa yang harus teman-teman lakukan ketika tahu
penjualannya turun, sebenarnya cuma simpel yaitu cek pengunjung. Pengunjung. Pengunjung itu apa? Kalau di Google Analytics itu session atau user, di Shopee juga ada pengunjung namanya, di Lazada ada, di Tokopedia ada, itu udah lengkap. Sekarang udah enak banget jualan online, semua datanya udah terbuka. Di Instagram juga ada profile visit dan seterusnya. Mau apapun platform Anda, cek pengunjungnya, naik apa turun. Jadi kalau saya kasih contoh, katakanlah bulan ini omset saya turun dibanding bulan lalu. Cek pengunjungnya. Bulan ini turun apa naik dibanding bulan lalu. Dan apa yang harus dilakukan? Contoh yang pertama, kalau tadi omset turun, pengunjung juga turun. Nah, ini kemungkinannya cuma dua. Satu, pasar memang berubah. Contoh, Lebaran sama 1 bulan setelah Lebaran, jelas perubahannya drastis sekali. Itu contoh ekstrim. Atau tren mode dan sebagainya. Tapi kita sekali lagi nggak bisa nyalahin pasar. Kita hanya bisa mengubah apa yang ada di dalam bisnis kita. Jadi kalau pasar berubah, apa yang kita harus lakukan? Ya itu gampang banget, yaitu bikin produk baru. Produk baru. Ya nggak? Ya cari produk baru yang sejenis dari produk-produk bestseller Anda yang bisa ngikutin pasar. Ya saya tahu membuat produk itu nggak semudah itu, apalagi kalau yang reseller dan lain sebagainya nggak semudah itu. Tapi memang itulah solusinya. Itu harus ditempuh. Lalu yang kedua, alasannya kalau omset turun dan pengunjung juga turun, yaitu algoritma. Algoritma berubah. Jadi antara algoritma Instagram, algoritma Google, Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya berubah. Yang saya lihat yang paling nyebelin berubah tuh sebenarnya Instagram, karena kalau berubah tuh bisa drastis gitu. Kalau Shopee, Tokopedia, Lazada perubahannya mungkin sedikit-sedikit. Oh, Lazada pernah berubah kerasa banget, tiba-tiba jomplang banget, kok produk saya nggak muncul dan lain sebagainya. Tapi yang lainnya perubahannya itu bisa kerasa. Nah, kalau algoritma berubah seperti ini, apa yang harus dilakukan? Teman-teman cek kompetitor. Kompetitor itu orang yang jualan produk yang kurang lebih sama dengan Anda dan terlaris di platform itu. Ikuti aja apa yang dia atribut produk yang dia upload. Judulnya ikutin, fotonya ikutin, mirip-mirip lah. Komposisinya sama. Lalu kalau bisa harganya juga ikutin karena harga itu faktor paling penting dalam berjualan. Kalau Anda adalah yang nyinyir soal perang harga, berarti Anda juga masih bisnis kacangan. Mohon maaf ya. Karena secara singkat saya katakan Amazon juga ngadu murah. Amazon juga berusaha untuk membuat produk semurah-murahnya. Xiaomi juga sama, Toyota juga dulu sama membuat produk semurah-murahnya untuk pasar. Itu saya ada video lain, silahkan cek aja tips menghadapi perang harga di Shopee. Oke, ini yang pertama omset turun, penjualannya turun, pengunjungnya turun, yaitu kemungkinan satu adalah pasar berubah, solusinya bikin produk baru. Yang kedua, kalau algoritmanya memang berubah, yaitu lihat aja kompetitor terberat ada kompetitor terlaris. Lalu yang kedua, kalau omset turun, pengunjung naik atau stabil. Nah, ini yang agak bahaya sebetulnya. Kenapa? Karena orang justru lebih banyak yang datang ke toko Anda tapi nggak jadi beli. Artinya mereka nggak convert, artinya mereka nggak jadi beli aja. Nah, itu harus dicari alasannya. Sepengalaman saya alasannya juga cuma dua. Pertama itu stok nggak available. Misalkan Anda jualan jilbab warna hitam. Jadi Anda punya satu SKU, satu produk jilbab. Grosir jilbab syari ada hitam, marun dan lain sebagainya, hitam, marun, putih dan seterusnya. Yang paling laku adalah hitam. Ternyata stok yang hitam itu habis. Ya wajar orang nggak jadi beli. Orang nggak pengennya beli yang putih, orang pengennya yang hitam. Jadi orang datang, yang hitamnya kosong nggak jadi beli deh. Ya udah dia nggak jadi beli. Oke. Yang kedua alasannya kenapa kalau misalkan pengunjungnya naik atau stabil tapi omset turun, adalah kompetitor, yaitu harga atau lebih tepatnya sebenarnya kompetitor ya, cuman dari kebanyakan kasus memang harga yang disabet lebih murah.
Itu sebenarnya simpel sih sekali lagi. Perang harga tuh wajar banget. Bayangin deh Anda pribadi mau belanja gitu ya, ada 2 produk yang kurang lebih sama, fiturnya sama, eee, yang Anda inginkan juga sama, faktor yang paling menentukan ya apalagi selain harga, ya nggak? Nah, kalau ternyata memang Anda disabet pasarnya oleh kompetitor, ya ya itu apa ya, ya itu PR Anda untuk bisa membuat harga lebih murah atau lebih atraktif, bisa kasih diskon, kasih bonus dan lain sebagainya. Dan banyak macamnya. Makanya untuk harga ini memang penting sekali. Teman-teman bisa cek video saya soal perang harga, search aja di channel YouTube ini eh, per- eh, tips perang harga atau keywordnya perang harga itu bisa dicek. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi penurunan omset teman-teman. Oke, itu aja tips singkat ini. Oh nggak kerasa udah 11 menit. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Jika teman-teman suka, tolong subscribe channel ini. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar di bawah. Tentang apapun boleh, tentang bisnis lah, bisnis, tentang leadership, karyawan, Shopee Ads, FB Ads, Google Ads. Kalau saya bisa, insya Allah saya buatkan videonya atau saya jawab. Oke, sekian aja. Jika teman-teman suka, sekali lagi tolong subscribe channel ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.